Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, balik lagi bersama saya dan Fatih di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir tentunya ya. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, pada kesempatan yang Allah mudah-mudahan ridhoi ini dan Allah mudahkan, kami kedatangan tamu, masya Allah ya. Ini tamunya, masya Allah, ini spesial ya. Beliau adalah Mas Yusuf. Assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, masya Allah. Ini sesuatu yang mungkin bisa dikatakan keberkahan ya, kedatangan Mas Yusuf ke sini dengan sosok yang mungkin bisa dibilang mu'alaf ya, masya Allah ya. Rumah kalau didatangkan dengan orang-orang yang berilmu, insya Allah Allah kasih keberkahan gitu ya. Baik, kali ini ada podcast nih Mas Yusuf. Kita pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Yusuf nih di podcast dalam kesempatan hari ini. Kita sudah 2 kali podcast kayak gini. Mudah-mudahan ini terus berlangsung ya buat sahabat ngaji cerdas. Insya Allah kita akan tayangkan ini terus di program Ramadan insya Allah. Jadi mungkin nanti insya Allah akan kita live juga ya sama narasumber yang akan kita undang. Jadi sahabat bisa langsung kirimkan pertanyaan langsung, interaksi dengan narasumber kita gitu ya. Insya Allah di bulan Ramadan tentunya. Baik, sahabat ngaji cerdas, inilah Mas Yusuf. Mas Yusuf, kita mau diskusi nih, mau ngobrol-ngobrol terkait dengan beberapa hal yang mungkin ada yang mungkin masih penasaran saya pribadi. Tapi sebelum itu, Mas Yusuf sekarang sibuknya apa nih? Saya sedang menunggu pembukaan pendaftaran kuliah saya sekitar pertengahan bulan April, tanggal 21. Kemudian saya juga sudah menaruh lamaran di beberapa tempat CV seperti itu untuk bisa bekerja seperti itu. Berarti dari pas kita wawancara itu sampai sekarang belum ada yang respon perusahaan yang belum ada. Ada beberapa cuman bertentangan sama syariat. Oh iya. Berarti Mas Yusuf ingin kerja dengan tetap menjalankan sunnah gitu ya. Iya. Kayak gitu ya. Itu. Oke. Nah, selain kirim-kirim CV, Mas Yusuf kabarnya jualan juga. Iya, ini produknya ada di sini nih, kebetulan qadarullah nih. Ini apa nih produknya Mas Yusuf? Parfum. Ya, ini ZF parfum, parfum non alkohol. Jadi ini cocok untuk dipakai sholat, untuk pakai ibadah seperti itu. Varian juga banyak sekitar ada 21 varian, dan harganya juga terjangkau sih. Untuk botol ukuran 35 ml ini saya jual hanya 35.000 aja. 35.000. Iya. Oke. Dan ini untuk kelangsungan kebutuhan hidup antum juga ya? Iya. Bisa dibilang ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Namanya? Saya dengar bahwa ngambilnya cuma berapa? 10.000. Iya, saya ngambil untung 10.000 rupiah. Jadi Mas Yusuf ini adalah reseller dari parfum ini ya. Nah, buat sahabat ngaji cerdas yang mungkin Mas Yusuf ini saya rasa masya Allah ya luar biasa ya. Di samping dia yang Allah sedang uji ya dengan mungkin belum dapat pekerjaan, tapi dia mau berusaha gitu. Ini sesuatu hal yang mungkin jarang saya temui di para mu'alaf ya. Kadang mungkin nggak semuanya Mas Yusuf, ada juga mu'alaf yang mereka putus asa dan seterusnya. Tapi Mas Yusuf ini nggak menurunkan izzahnya ataupun marwahnya sebagai muslim untuk meminta-minta gitu ya. Nah, masya Allah. Tapi maka dia jualan. Nah, buat yang mau pesan gimana nih Mas Yusuf? Nanti bisa nomor WhatsApp saya yang baru mungkin bisa ditaruh aja di deskripsi videonya ya. Nanti dikasih kalau yang mau pesan buat parfum ini untuk Mas Yusuf, ada nanti nomor Mas Yusuf kami taruh di deskripsi insyaallah. Silakan dihubungi saja. Nah, monggo dibeli ya. Ini untuk membantu kebutuhan kehidupan kesehariannya para Mas Yusuf ini ya, insyaallah. Baik, Mas Yusuf. Gimana nih? Kemarin kan pulang ke Bandung ya katanya. Masya Allah. Ini pasti kan ketemu orang tua nih. Sebelum itu udah berapa lama nggak jumpa sama orang tua? Sekitar hampir 2 tahun, karena kan saya pergi ke Depok itu sekitar tahun 2020, Juni 2020. Baru kesana lagi Januari 2022. Jadi ya sekitar segitu, hampir 2 tahun. 2 tahun nggak tahu. Iya. Masya Allah. Itu 2 tahun lama ya. Nah, pas ketemu gimana tuh? Apakah mungkin ibu masih ada rasa-rasa kayak, anak gua udah jadi mu'alaf gitu, jadi Islam. Nah itu ada nggak perasaan-perasaan gitu, masih ada nggak pas ketika ketemu itu? Yang
saya lihat secara lahirnya sih ya tidak ada ya. Tidak ada ya. Tapi kan kita tidak tahu gimana isi hati Hatinya. seorang gimana. Iya. Ya waktu saya bertemu ibu saya bahagia, saya senang karena ya saya bisa dapat pahala berbakti di situ saat saya datang ke situ. Seperti itu Kak. Iya. Jadi biarpun Mas Yusuf menjadi seorang muslim mualaf tapi nggak memutuskan hubungan sama keluarganya. Iya. Dan alhamdulillahnya orang tua juga nggak begitu ya, maksudnya Iya. yang nggak nolak gitu Iya, ya seterusnya. Nah, Mas Yusuf ada fakta menarik kan ya sebelum rekaman nih dari video kemarin kayaknya belum dijelaskan Iya. terkait dengan latar belakang Mas Yusuf. Saya baru tahu bahwa Mas Yusuf itu dibesarkan dengan keluarga yang mohon maaf ya berbeda dengan pandangan akidah. Iya. Nah, itu gimana tuh detailnya atau perasaannya atau pengalamannya dan seterusnya? Silakan. Jadi ayah saya itu seorang muslim, muslim yang kental sekali, yang kuat sekali dari keluarga muslim yang kuat. Dan ibu saya pun dari keluarga Kristiani yang bisa dibilang kental dan kuat sekali ya pengaruhnya. Kemudian saat ibu dan ayah saya bertemu, mereka sama-sama suka saling jatuh hati seperti itu. Tapi waktu saat ingin menikah, keluarga ayah saya tentunya kan tidak akan mengizinkan ayah saya menikah dengan perempuan non-muslim. Jadi waktu itu ibu saya itu pindah ke Islam dulu sebelum akad. Setelah akad baru beliau murtad lagi, pergi lagi ke gereja beribadah sebagaimana orang-orang Nasrani seperti itu. Dan saya saat lahir saya dibaptis saat umur 1 tahun. Saya dibesarkan sebagai seorang Kristiani. Kemudian saya itu dikirim ke Manado ke keluarga ibu saya untuk dirawat di sana karena ayah saya itu dan ibu saya itu juga masih dalam fase pendidikan. Kalau tidak salah ayah saya masih di kuliah di Bandung, ibu saya pun begitu. Tapi setelah 1 tahun 8 bulan itu saya dibalikan lagi ke Bandung dan saat ayah saya sudah bisa membeli rumah, sudah dapat pekerjaan tetap dan ibu saya sudah selesai kuliah, kita kumpul kembali dan saat itu saya beragama Kristen dan ayah saya juga tidak keberatan waktu itu. Hanya saja ada kendala sih seperti saya kan dikasih nama baptis di Manado, depannya itu ada Kristian ya, Kristian Ifrel Peter. Kemudian saat ayah saya tahu, ayah saya marah dan bilang hapus nama Kristiannya, Ifrel Peter Alamsyah saja katanya. Akhirnya dihapuslah dan akte kelahiran saya Ifrel Peter Alamsyah sampai saat ini. Kemudian saat adik-adik saya lahir, mereka ini langsung ikut ayah saya, tidak ada yang ikut ibu saya, semuanya langsung Islam. Dan saat kelahiran mereka tentunya menjadi apa ya? Ke kehidupan saya juga rada berpengaruh. Kenapa? Karena mereka yang lebih diprioritaskan oleh ayah saya. Seperti itu. Jadi keluarga ayah saya lebih dibilangnya lebih menyayangi mereka, walaupun mungkin sama sayangnya, cuman ke mereka lebih perhatian, lebih diperhatikan dan lebih lebih dielulukan karena kesamaan iman mereka kan seperti itu. Dan saya juga jadi lebih terpojok seperti itu. Tapi dari ayah saya sih tidak ada paksaan sama sekali sebenarnya. Cuman ayah saya suka jengkel kalau melihat saya sedang ritual-ritual ibadah seperti berdoa atau baca Alkitab seperti itu. Kadang beberapa kali jengkel kepada saya. Ayah saya bukannya tidak mengajak masuk Islam, tapi metode dakwah ayah saya itu lebih ke adab dan akhlak berperilaku seperti itu. Tapi keluarga ayah saya itu frontal sekali kalau sama saya. Seperti eyang saya, tante saya, om saya itu frontal. Kayak ngajak sholat atau misal, ntar kamu kalau nggak sholat nggak ajak jalan-jalan lagi atau nggak diajak jajan lagi seperti itu biasanya. Seperti itu. Tapi antum Mas Yusuf pribadi masih tetap kekeh ya dengan kekristenan pada saat itu ya. Karena padahal keluarga ayah tuh sering ngapus sama Islam. Itu yang buat Mas Yusuf bertahan sama akidah itu gimana ya? Apa itu? Apa ya? Kayak spesial itu kan? Iya, itu saya ngerasa, saya cinta banget sama Yesus waktu itu. Saya nggak mau ninggalin beliau. Ya intinya Allah belum menakdirkan saya waktu itu kan. Saya ngerasa
oh nggak mau Islam susah, Islam ribet atau terus saya kan punya guru agama Islam waktu SD, dia galak banget terus ya saya itu. Jadi saya pikir ya galak orang Islam begini, suka ngomongin orang Kristen terus bilang orang Kristen masuk neraka. Saya jadi males juga kan, jadinya mau tahu Islam tuh gitu waktu itu seperti itu. Jadi itu yang membuat Mas Yusuf bertahan ya dalam Kristen itu pada saat itu. Itu masih kelas berapa Mas Yusuf kalau boleh tahu? SD sih, SD sampai ya SD lah, SD. SD ya. Iya. Beranjak ke SMP itu ada perubahan atau masih sama aja? Alhamdulillah ada perubahan karena ya saat mau beranjak ke SMP, saya mulai lebih terbuka pikiran saya jadi lebih suka tonton ceramahnya Dr. Zakir Naik atau baca-baca tafsir Qurannya kakek saya gitu. Oh, sering kepo-kepo juga maksudnya? Iya, pengen kepo. Iya, seperti itu, Pak. Iya. Oke, lebih terbuka ya pada Iya. klimaksnya baru mungkin pas di SMA ya atau Klimaksnya SMP sebenarnya. SMP sebenarnya ya. SMP. Cuman eksekusinya pas di SMK gitu ya. Iya. Baik. Tadi kan sempat sebut ya bahwa ada beberapa ayat-ayat Alkitab ya di video kemarin ya sebut ya. Yang membuat Mas Yusuf ini ngerasa jadi kayak ragu gitu sama Alkitab itu sendiri gitu ya. Nah, Mas Yusuf kita boleh tahu nggak? Saya boleh tahu nggak apa sih yang membuat ragu gitu ya? Supaya juga mungkin ya ini bisa jadi bahan juga buat para yang ingin mau mualaf gitu, sebenarnya yakin gitu. Tafadhol Mas Yusuf. Yang pertama itu pastinya tentang ketuhanan ya, tentang tauhid. Bagaimana para nabi di Alkitab, para nabi Bani Israel yang selalu beberapa kali mereka mengatakan Allah itu satu, Allah itu esa, dan para nabi Bani Israel ini juga selalu mengatakan Allah, bukan Isa. Mereka selalu memberikan petua-petua, nasihat-nasihat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya menyembah kepadanya. Belum lagi yang bikin saya mulai ragu saat itu adalah saat Nabi Isa alaihissalam bilang di Injil bahwa aku dikirim ke dunia ini bukan untuk meniadakan satu iota pun dari hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Jadi maksud Nabi Isa ini, Nabi Isa bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi untuk memenuhi hukum-hukum Taurat sebelumnya yang telah dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu mengesahkan Allah di 10 hukum Allah saat Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai. Hukum pertama itu bunyinya itu jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Dan itu saja sudah kontradiksi dengan pemahaman agama Nasrani yang mentuhankan Nabi Isa seperti itu. Itu yang buat saya ragu sih. Yang paling besar yaitu tentang konsep ketuhanannya seperti itu, Kak. Masya Allah. Jadi memang bahkan kalau konsep ketuhanan yang mereka persepsikan gitu Kristen ya, tentang apa Trinitas dan seterusnya, justru malah lebih banyak dalam Al-Quran Allah jelaskan ya. Iya benar. Masya Allah. Ketika Allah bilang dalam Al-Quran kan, laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang itu yang mengatakan Isa ibnu Maryam itu Tuhan. Ya. Kemudian ada lagi yang Allah juga bilang, auzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kafir mereka. Ya. Iya betul. Yang mengatakan Isa itu tiga dalam satu dalam tiga. Allahu Akbar. Berarti dengan ayat itu yang tadi Mas Yusuf sebutkan itu yang membuat Mas Yusuf ke-trigger bahwa kayaknya ragu mulai sama. Iya. Tapi sempat gak sih kayak misalnya Mas Yusuf ini berdiskusi sama orang-orang yang mungkin aktif di gereja juga ataupun teman-teman gitu tentang keraguan-keraguan yang Mas Yusuf tadi sebutkan? Kalau berdiskusi dengan orang-orang gereja sih ya mungkin bukan tentang konsep ketuhanan ya, karena saya mungkin waktu itu tidak berani untuk membicarakan itu. Paling waktu saya di gereja Advent saya membahas tentang ya halal haramnya makanan, suatu minuman, kemudian hari Sabat, hari Sabtu yang seharusnya umat Nasrani beribadah hari itu, tapi mereka memindahkan hari ibadah kepada hari Minggu seperti itu kan sebenarnya. Nah ini salah satu juga nih Kak, hari beribadah kita waktu itu hari beribadah orang Nasrani itu salah sebenarnya, harusnya hari Sabat bukan hari Minggu seperti itu, karena di hukum Taurat Musa alaihissalam juga disebutkan hukum yang keempat
kuduskanlah hari Sabat seperti itu. Tapi orang-orang Nasrani kebanyakan tidak melakukannya, melenceng dari ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Berarti keren juga ya diskusinya tentang hal-hal yang mungkin kalau bahasanya, kalau saya dulu kan Kristen juga ya, receh ini bahasanya, ini cuma masalah Sabtu sama Minggu kan gitu ya, Oh iya. beda hari gitu. Tapi untuk keren ya, Masya Allah ya. Tapi nggak ada yang bisa jawab atau mereka jawabnya bagaimana? Kita diskusi aja, bukannya debat ya. Bukan debat ya. Soalnya kan satu pemahaman, sama-sama hari Sabat ibadahnya waktu itu kan. Kemudian juga bagaimana orang-orang di luar Advent waktu itu bilang, katanya saat Yesus disalibkan berarti hukum Taurat sudah gugur semuanya, tidak ada yang perlu dilakukan, seperti kata mereka seperti itu yang saya dengar. Kemudian orang-orang Advent pun membalas, kalau emang hukum Taurat udah nggak perlu lagi, ya udah kita ngebunuh aja, kita berzina aja, kita mencuri aja, seperti itu ya logikanya ya. Kalau hari Sabat sudah tidak diperlukan, ya udah yang lain juga langgar aja, kita tidak usah patuh sama orang tua kita kita mencuri aja, mengambil hak sesama kita, nggak apa-apa, kayak gitu. Logikanya seperti itu berpikir. Berarti justru banyaknya hukum-hukumnya itu dari hukum Taurat itu ya berarti? Iya. Oke. Berarti aktifnya di Advent nih Mas Yusuf nih ya? Iya, dulu aktif. Oke, saya mau klarifikasi nih ataupun mungkin mau minta tanggapannya. Kalau di Advent kabarnya kan kalau Nabi Isa ini kan diyakini sebagai utusan kan gitu ya, benar apa enggak? Di Advent mereka masih menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau salah satu di antara tiga itu. Mereka masih ya, yang sayangkannya itu sih masih menganggap konsep Trinity. Tapi mereka mengharamkan babi ya, ataupun mungkin dan seterusnya banyak ya hal-hal yang mengharamkan babi, alkohol segala rupa. Alkohol apalagi, terus kopi kopi, teh, rokok itu mereka tidak diperbolehkan di Advent seperti itu. Masya Allah, nyunah banget ya. Nyunah versi Nasrani. Nyunah versi Nasrani sih. Nah, Mas Yusuf tadi kan itu tentang keraguan Mas Yusuf terhadap agama sebelumnya ya. Nah, kalau ke trigger dalam Islamnya kita boleh nggak review nih, atau ada dalil apa gitu, Al-Quran atau mungkin wahyu-wahyu Allah ya, ataupun mungkin keajaiban-keajaiban Allah gitu yang membuat mendorong Mas Yusuf ini jadi yakin menjadi seorang pengen mu'alaf gitu. Ada nggak dalam? Untuk di Quran kayaknya sebelumnya tuh saya udah pernah ya di video ya bilang Al-Maidah ayat berapa waktu itu, 82 apa? Iya. Ya, kemudian saya juga ke-trigger, maksudnya ini ke-trigger mau masuk Islam kan? Saya ke-trigger tuh gara-gara beberapa kali saya dapati dalil-dalil yang sama di Injil, di Taurat maupun di Al-Quran. Itu kadang saya jadi seneng melihatnya, kemudian jadi pengen masuk Islam aja seperti itu. Seperti di Injil juga, di Injil Nabi Isa alaihissalam bilang jangan biarkan tangan kirimu melihat apa yang dilakukan tangan kananmu saat memberi. Basuhlah wajahmu, janganlah kamu terlihat seperti orang berpuasa saat kamu sedang berpuasa. Ya seperti itu aja, itu bikin ke-trigger banget pengen masuk Islam gitu rasanya gitu loh. Kemudian juga apa ya? Saya lupa nih Kak. Soalnya udah lama juga sih ya beberapa hal seperti itu. Oke. Berarti banyak yang mungkin persamaannya ya mungkin ya. Tapi yang lebih mungkin kalau bisa saya simpulkan lebih konkret dalam Islamnya atau lebih kompleks atau mungkin gitu ya. Iya, saya tuh kalau ke-trigger mau masuk Islam di Islamnya dari Al-Quran itu kalau kadang saya menemukan kata-kata Isa. Kalau saya menemukan kata Isa di Al-Quran saya senang waktu itu. Ya Isa ibnu Maryam atau ya pokoknya kata-kata Nabi Isa yang ada kata Nabi Isanya tuh saya senang, atau nama-nama Nabi Bani Israel saya senang melihatnya, ya Zakaria dan lain sebagainya. Itu bikin saya tuh penasaran, makin pengen baca Quran lagi waktu itu tuh. Saya dengar kisah mereka, baca apa yang Allah firmankan di Al-Quran tersebut, seperti itu Kak. Jadi gara-gara berarti mungkin ya Masya Allah ya. Memang kalau banyak sekali memang nama yang paling banyak dalam Al-Quran kan nama Nabi Isa ya. Nabi Isa dan Nabi Musa itu paling banyak ya. Musa. Jadi seolah-olah mungkin hikmahnya biar bisa dibaca oleh kaum Nasrani kali ya mungkin ya. Bikin kita tertarik ya. Oh apaan nih? Allah Akbar, Masya Allah. Jadi itu yang membuat Mas Yusuf ngerasa ke-trigger lah ya. Bahasanya masuk Islam, akhirnya syahadat. Kemudian Mas Yusuf pasti kan awal-awal
mengenal Al-Quran ya nggak mudah ya, dengan bahasa grafiknya yang mungkin huruf-hurufnya kadang mohon maaf ada juga mualaf yang bilang hurufnya kayak cacing gitu dulu ya. Nah ini agak sulit kan ya. Nah ini pertama-tama kali gimana nih? Atau mungkin sekarang sudah bisa ya baca Quran ya dikit-dikit ya? Alhamdulillah, tapi belum ya, masih ragu terbata-batas. Oke, ini gimana nih awal sampai bisanya gimana? Awalnya sih ya dari masjid tempat saya bersyahadat itu ditawarin kalau mau belajar Al-Quran sama kita aja, ada Pak Ustadznya yang khusus ngajarin Al-Quran di situ. Ya seperti biasa aja saya ngikutin metode beliau. Ada nama bukunya apa itu ya, bukan buku Iqra sih, tapi dari rumah tahfiz apa rumah Quran gitu, saya nggak tahu, lupa saya. Ya ngikutin metode beliau aja, baca huruf hijaiyah, diapalin. Kemudian gimana baca hurufnya kalau disambung seperti itu. Kemudian sampai sebenarnya saya itu sempat berhenti di di tahap keberapa gitu, saya berhenti karena waktu itu ya tahu lah anak muda kan banyak ininya gitu untuk baca Quran. Nah itu tuh saya sempat berhenti. Kemudian 2 Ramadan saya lewati, saya tuh ngelihat orang-orang baca Quran tuh enak buat kayak kok gampang banget, saya nggak bisa gitu loh. Akhirnya saya sempat waktu lagi itikaf kalau tidak salah, saya sempat nangis sama Allah, ya Allah, pengen kayak mereka gitu, saya bilang seperti itu. Dan alhamdulillah Allah bukain jalan. Akhirnya Allah pertemukan saya dengan guru-guru saya di Citayam yang kemarin itu. Akhirnya saya bisa belajar Al-Quran, saya bisa baca dengan lebih baik dari kemarin lagi seperti itu kan. Dan mohon maaf, mudah atau enggak? Ya mudah-mudah gampang susah seperti itu kan. Kan awal ya. Tapi kalau Allah sendiri yang memberi statement itu mudah kan gitu ya. Allah kan bilang kan dalam Al-Quran kan, walaqad yarsalna Qur'ana lidzikri fahamil mudzakir. Sungguh Al-Quran ini telah aku mudahkan untuk dibaca. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman yang mungkin berbeda akidah sama kita atau berbeda agama, sebenarnya gampang baca Al-Quran itu ya, ataupun mungkin yang baru mau belajar itu sebenarnya mudah. Yang bikin sulit itu siapa? Ya kitanya sendiri aja. Kan dalam ayat terakhirnya kan Allah bilang fahamil mudzakir, bagi kalian yang mau mempelajari itu. Nah, jadi kalau sampai sekarang kita mungkin evaluasi ya, belum bisa ataupun belum lancar membaca Al-Quran, jangan-jangan kitanya belum mau mempelajari lebih jauh lagi gitu. Insyaallah. Sekarang udah bisa. Oke Mas Yusuf. Dari Mas Yusuf ini kan apa? Qiraah ya, baca Al-Quran gitu ya. Dari banyaknya surat, dari banyak ayat gitu ya. Ada nggak yang membuat Mas Yusuf berkesan atau kayak apa namanya? Ayat ini nih gitu. Ada nggak tuh? Kita penasaran nih. Iya. Sebenarnya semua kan sebenarnya kan semuanya kan ini ya, baik ya, bagus. Favorit juga. Cuman kita pengen tahu nih, Mas Yusuf ada nggak yang berkesan? Yang sebenarnya kapanpun Allah ngizinin saya terkesan dengan satu ayat, pasti saya akan terkesan. Seperti misal ayat-ayat sederhana saja, kayak seperti apa ya, surat An-Naba itu kan banyak sekali Allah sebutkan, bukankah kami setelah ini, bukankah kami telah jadikan seperti ini. Itu kadang saya itu nangis bacanya, kayak sebaik ini Allah, tapi saya masih suka kayak gimana sih, lalai terhadap Tuhan saya, terhadap Dia yang tidak pernah lalai terhadap saya dimanapun saya berada, seperti itu kan. An-Naba ya, Masya Allah. An-Naba itu memang surat-surat akidah ya, surat-surat keyakinan. Boleh baca nggak? Aduh ya, jangan kan. Oke. Jadi memang pelajaran dari surat An-Naba itu membuat kita seharusnya tuh semakin takut kepada akhiratnya. Apalagi banyak ayat neraka tuh di situ kan, Allah bilang pembalasan. Pembalasan untuk semua manusia yang zalim itu ada di neraka seperti itu. Baik Mas Yusuf. Nah itu tadi dari Al-Quran ya. Kalau dari misalnya syariat-syariat Allah yang lain, seperti sholat gitu ya, kemudian mungkin juga Mas Yusuf ada visi misi untuk berdakwah gitu dan seterusnya. Ini mungkin kedepannya Mas Yusuf mau gimana nih tentang sekarang Mas Yusuf menjadi seorang mualaf gitu? Syariat yang lain. Kalau untuk sholat sih, saya dulu pas pertama kali masuk Islam yang saya kencengin tuh belajar sholat sih daripada belajar Quran waktu itu, soalnya saya juga beneran kencengin itu banget. Dan untuk visi misi ke depan, saya sebenarnya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris ini bukan karena
tujuan dunia semata, tapi ini agar saya bisa lancar bahasa Inggris saya, lebih baik lagi gramarnya, lebih baik lagi pengucapannya, karena bahasa Inggris itu kan bahasa internasional Kak. Dan dengan itu mungkin insya Allah dengan izin Allah saya bisa berdakwah bukan hanya di Indonesia saja, untuk orang-orang di luar sana yang ingin mencari tahu tentang kebenaran Islam, bisa saya beritahu seperti itu kalau lewat saya seperti itu. Allah Akbar. Jadi visi-misinya luar biasa ya. Mau mendunia ya insya Allah ya. Iya. Iya. Semoga Allah kabulkan ya maksudnya. Allah mudahkan dan mudah-mudahan impian antum terwujud nih insya Allah. Ya, amin. Apalagi kalau impian tentang umat kan ini bukan main-main ya. Masya Allah. Oke. Mas Yusuf, kalau suka duka nih menjadi seorang muslim ya, terkait dengan keseharian Mas Yusuf sekarang nih. Ini kan Mas Yusuf lagi diuji nih sama Allah nih. Lagi nggak dikasih, mungkin bukan dikasih tapi belum Allah kasih kemudahan gitu. Mungkin Allah punya rencana lain yang lebih baik gitu. Nah, Mas Yusuf ini responnya gimana, dan mungkin apa sih yang membuat Mas Yusuf kuat gitu pada sampai hari ini gitu? Karena kan mungkin kalau manusia normal Mas Yusuf mungkin nggak kuat ya. Itu logikanya begitu. Nah, ini Mas Yusuf gimana? Yang buat saya kuat itu gimana ya? Saat saya berpikir saya sudah dapat hidayah dari Allah, saya sudah Allah kasih nikmat Islam seperti ini, dan ini nikmat yang mahal dan gak semua orang Allah kasih nikmat ini kan. Dan saya tuh nggak mau nyanyain. Saya jujur, saya dalam hati saya waktu saya masuk Islam sudah takut banget kalau misal saya keluar lagi, naudzubillah min dzalik. Saya tuh takut banget. Saya takut kehilangan Islam, saya takut kehilangan iman saya takut kehilangan kasih sayang Allah kepada saya takut kehilangan rahmat Allah. Jadi ya yang bikin saya kuat ya Allah. Jadi di hati saya tuh beneran nggak pengen kehilangan Allah, nggak pengen kehilangan agama ini gitu loh Kak, seperti itu. Dan yang bikin saya kuat untuk tetap sholat 5 waktu itu ya pikiran saya seperti ini. Saya sholat aja suka ada masalah, apalagi saya nggak sholat mungkin lebih lagi masalah saya, seperti itu Kak. Ini dalam sekali Mas Yusuf. Masya Allah. Orang yang taat aja masih ada masalah ya. Iya. Apalagi orang yang nggak taat. Iya, betul sekali Kak. Masya Allah. Jadi wah, ini dalam sekali ya Masya Allah ya. Semoga ini bisa jadi penyemangat nih buat sahabat Ngaji Cerdas bahwa teruslah menjalankan ketaatan itu, karena pasti setiap orang yang taat ataupun nggak taat pasti ada masalah. Yang taat aja ada masalah, apalagi yang nggak taat. Iya, ya. Udah mana nggak taat ada masalah gitu, kemudian nggak tahu ujungnya nanti kemana. Ntar gimana itu? Terus Mas Yusuf bisa nggak mungkin ada nggak pesan-pesannya untuk pertama ya, untuk orang yang mungkin dia ini masih ragu sama Islam, masih ragu sama agamanya, udah ragu tapi pengen masuk Islam tapi pengen tersendat gitu ya. Mungkin ada faktor-faktor dari kaum muslimin yang mungkin kurang baik ya perilaku muslimnya. Nah, ini gimana nih Mas Yusuf pesan-pesannya buat yang mau mualaf gitu pesannya? Ya ini seperti yang di video saya sebelumnya bilang kan ya, lihat lagi awal pertama kalian ingin melakukan itu tuh apa dari pertama gitu. Kenapa kalian memulainya? Kenapa kalian ada rasa ingin masuk Islam gitu? Kalian harus lihat dari awal lagi kenapa gitu. Dan carilah lingkungan yang Islamnya bagus lah ya untuk bergaul aja nggak apa-apa. Kita nggak gimana kok sama orang non muslim, pasti kita rangkul, tapi ya ada batasan-batasannya seperti itu. Jadi nggak usah ngerasa canggung ya. Nggak usah ngerasa canggung sama kita. Kita juga nggak mungkin lah, Islam kan mengajarkan manusia ke manusia ya gitu. Nggak mungkin kita ibaratnya ngata-ngatain dasar loh gitu juga ya. Gitu. Insyaallah ya. Dan tadi ingat itu pesannya tadi buat yang mau mualaf, tanyakan pada diri kita why, kenapa saya hidup, kenapa saya ada di sini, kenapa nanti akan kemana saya gitu. Kalau mati kan kemana, itu harus dipertanyakan. Semoga itu bisa menjadi masukan ya buat yang orang yang mau mualaf. Insya Allah Islam akan ada jawabannya dalam Islam, dari hidup untuk apa mau kemana ya. Baik, kalau untuk pesan-pesan untuk kaum muslimin, mereka muslim pada umumnya, mau pesan apa kira-kira? Dan juga mungkin buat yang sudah mualaf. Kaum muslimin pada umumnya ya takwa pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya minimal jangan tinggalin sholat 5 waktu gitu. Kayak Allah tuh cuma minta waktu kita
berapa menit sih sholat, terus habis itu kita bisa ngapain lagi aja, kayak kita luangin aja waktu kita cuma berapa menit untuk sholat, untuk menghadap Allah, untuk bersyukur sama Allah, untuk minta sama Allah. Kita kan sholat juga untuk kebaikan kita sendiri. Kita sholat, kita berdoa sama Allah, kita minta untuk diri kita sendiri. Ntar Allah juga, kita sholat Allah ngasih ke kita, bukan kita ngasih ke Allah, karena Allah nggak butuh sama kita, Allah nggak perlu kita, Allah nggak perlu ibadah kita, itu kan. Dan untuk yang udah untuk mualaf ya terus belajar lagi. Yang penting itu sih, jangan tinggalin sholat, dan cari guru yang benar-benar menjalankan syariat Islam dengan kafah, dengan sebenar-benarnya, dan jangan patah semangat, jangan kalau sedang goyang atau segala macam ya cari majelis ilmu, cari teman-teman yang soleh, cari tempat-tempat yang mengajak kepada kebaikan untuk diri kita, seperti itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, jadi itu pesannya ya buat kaum muslimin, bahwa tadi menarik sekali tuh, Allah tuh nggak perlu ibadah kita, Allah tuh nggak perlu sholat kita ya, nggak perlu Allah tuh, bahkan seluruh langit dan bumi nggak ibadah sama Allah, Allah nggak perlu. Ya, cuman Allah cuman punya hamba satu, nggak apa-apa, Allah nggak rugi itu, tapi yang rugi kita sendiri ya. Kemudian jadi pesannya tadi, jalankanlah syariat Islam secara kafah, jadilah seorang muslim yang kafah ya mas, yang menjalankan seluruh aturannya, perintah-perintah dalam Islam. Jangan sampai menjadi muslim yang anti dengan syaratnya sendiri gitu ya. Itu subhanallah nauzubillah ya. Baik, ada closing statement mungkin, atau apa itu? Apa mungkin closing statement atau mungkin semangat gitu. Nah, coba. Apa ya? Sebelum kita tutup nih Mas Yusuf. Apa ya? Oke, bingung ya. Tapi tadi udah cukup sih ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan bisa jadi penyemangat buat saya pribadi Mas Yusuf, dan juga buat pemirsa tentunya ya. Baik, mungkin itu sahabat ngaji cerdas dari podcast kali ini sama Mas Yusuf nih. Ya, Masya Allah. Jangan bosan-bosan Mas datang ke sini. Kita sharing-sharing nanti tentang terkait dengan hal-hal yang terjadi di media sosial yang ya. Ayo kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol di sini Insya Allah. Baik, dan juga mohon doakan untuk Mas Yusuf agar segera Allah berikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Karena Mas Yusuf ini punya visi misi yang sangat luar biasa nih sahabat sekalian, yaitu pengen berdakwah nggak hanya di di dunia di Indonesia, tapi di luar negeri ya, dan seterusnya. Mungkin itu sahabat yang cerdas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ZF.